Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskarani Kartika Utami dengan NPM F1A022038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman dinamis. Devita 2020 mengungkapkan program dinamis atau dynamic programming adalah satu teknik matematis yang digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Strategi dynamic programming adalah membangun masalah optimasi bertingkat, yaitu masalah yang dapat digambarkan dalam bentuk serangkaian tahapan atau stage yang saling mempengaruhi. Metode program dinamis dibagi menjadi dua jenis penyelesaian, yaitu program dinamis perhitungan rekursif maju dan rekursif mundur. Langkah penyelesaian program dinamis perhitungan rekursif maju dimulai dari iterasi ke tahap 1 sampai iterasi kesekian. Dan penyelesaian program dinamis perhitungan rekursif mundur yaitu dari kesekian sampai iterasi ke 1. Stage cost problem. Stage cost adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda, di mana satu persoalan akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang selanjutnya tiap tahap akan dipecah secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi sampai seluruh persoalan terpecahkan. Keputusan akhir seluruh persoalan tersebut sebagai kumpulan dari keputusan optimal seluruh tahap disebut sebagai keputusan kebijakan optimal. Kemudian ada lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah lintasan yang memiliki total bobot minimum untuk mencapai suatu tempat dari tempat tertentu. Menemukan jalur terpendek adalah masalah optimasi. Biasanya jalur ini ditampilkan di bentuk graf. Jalur terpendek adalah bentuk grafik yang digunakan untuk menghitung rute terpendek, disebut juga graf berbobot. Istilah grafik ini diberikan untuk bobot atau nilai. Kemudian ada contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pemrograman dinamis banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita sering tidak menyadari hal itu. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ini salah satunya adalah penentuan rute terpendek atau lintasan terpendek untuk optimalisasi jarak atau rute dari satu tempat ke tempat tertentu. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari kali ini yaitu penentuan jarak lintasan terpendek dari rumah ke Universitas Bengkulu agar mengoptimalkan waktu sampai ke tempat kuliah. Dapat dilihat di sini, penentuan jalur tercepat atau terpendek ini dapat kita lihat menggunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps. Dapat dilihat pada gambar 1, itu dari rumah ke Universitas Bengkulu itu ada 3 jalur. Jalur pertama itu melalui pantai, jalur kedua itu melalui tengah kota, kemudian jalur yang ketiga itu melalui Makobrimob Bengkulu. Berdasarkan gambar 1, itu ada 3 rute yang dapat dilalui jika ingin pergi ke Universitas Bengkulu. Jika dibuat dengan graf akan seperti berikut. Nah, dapat dilihat grafnya dengan keterangan itu not 1, kedua, kelima, kedelapan itu jalannya yaitu rumah ke Pantai Pasir Putih, Pantai Berkas, kemudian tujuan terakhir untuk Universitas Bengkulu. Kemudian ada not 1, ketiga, keenam, kedelapan itu adalah rumah, Jalan Kapten Petandean, kemudian Jalan Padang, kemudian Universitas Bengkulu. Kemudian terakhir yaitu not 1, keempat, ketujuh, kedelapan itu ada rumah ke Jalan Zainul Arifin, ke Jalan Danau, kemudian ke Universitas Bengkulu. Dengan menggunakan prosedur backward rectification dengan model perhitungannya sebagai berikut. Stage 3 computation itu dapat dilihat itu stage terakhir yaitu stage 5, 6, 7 ke not 8. Perhitungannya itu F35 yaitu sama dengan 7. Bisa dilihat F35 eh, stage ketiga not kelima itu 5 ke 8, 7. Kemudian ada F36 yaitu 6 ke 8 yaitu 5. Kemudian ada F37 dengan panjang lintasan 7 ke 8 yaitu 7. Kemudian ada stage 2 computation. Stage 2 computation itu adalah bisa dilihat ini. Stage 2 computation yaitu not 2, 3, dan 4. Nah, F22 yaitu berarti perhitungannya yaitu C25 yaitu not 2 ke 5. Kemudian
ditambah dengan stage 3 computation tadi yang F35. Bisa dilihat 2 ke 5, kemudian 5 ke 8, sehingga ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Begitu pula untuk perhitungan F23 dan F24 diperoleh perhitungannya itu 9 dan 10. Dapat dilihat di sini. Ini F23, ini F24. Kemudian yang terakhir yaitu stage 1 computation. Stage 1 ini adalah not 1 ke not 2, 1 ke 3, dan 1 ke 4. Dapat dilihat perhitungannya yaitu C12 ditambah F22 diperoleh dari yang atas tadi dari stage 2 computation. Kemudian ditambah 4 ditambah 12 sama dengan 16. Untuk F12 yaitu diperoleh perhitungan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Kemudian stage 3 yaitu F13 diperoleh perhitungan 4 ditambah 10 sama dengan 14. Nah, jadi setelah dilakukan perhitungan diperoleh rute terpendek yaitu 1, ke 3, ke 6, ke 8, yaitu rumah ke Jalan Kapten Petandean, Jalan Padang, kemudian rute terakhir yaitu Universitas Bengkulu dengan panjang lintasan 12. Penentuan rute terpendek ini dapat dilihat nilai minimum dari em, perhitungan ini. Bisa kita lihat dari C13, ujungnya itu 3, kita lihat ke stage 2 yang 3, ini 36. Kemudian lihat ujungnya 6, berarti kita lihat stage 3, stage 3-nya yaitu 6. Kemudian yang terakhir yaitu jelas ke not 8. Jadi rute terpendeknya itu 1, ke 3, ke 6, ke 8. 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ini adalah rute yang contohnya adalah contoh sederhana, bukan contoh yang kompleks. Perlu diperhatikan juga bahwa rute terpendek ini banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu mungkin kepadatan lalu lintas, mungkin traffic light, atau masalah lalu lintas lainnya. Tetapi berdasarkan perhitungan diperoleh itu rute terpendeknya yaitu di tengah kota, lewatnya tengah ini sesuai dengan Google Maps. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.